Ini adalah hari Minggu, kalian tahu bukan hari Minggu digunakan untuk berlibur atau beristirahat. Sama seperti Harun, ia gunakan hari Minggu siang ini untuk istirahat dan malam nanti berniat untuk mengajak Sandra menonton bioskop. Mas, kita dari pagi di kamar terus loh, aku gak enak sama mama. Ujar Sandra yang asik bersandar di dada Harun. Apa yang kamu pikirkan belum tentu dipikirkan mama juga, balas Harun mengecup kening istrinya. Tapi tetap saja mas, aku tidak melakukan pekerjaan apapun sejak pagi. Hanya membuat sarapan setelah itu ke kamar, protes Sandra, entah mengapa ia selalu tidak enak jika bersantai padahal baik suami dan mertuanya selalu menyuruhnya jangan mengerjakan pekerjaan rumah. Turun aja yuk, aku buatin jus buat kamu. Ajak Sandra seraya mendongak menatap Harun yang tampak berpikir. Iya deh, ayo, sahut Harun mengiyakan ajakan Sandra. Siang-siang begini memang enak meminum segelas jus. Ketika mereka turun, langsung saja sindiran atau lebih tepatnya ledekan Ana terlontar untuk mereka berdua. Sandra hanya tersenyum sementara Harun sudah menatap adiknya tajam. Pengantin baru, ngamar terus jangan kasih kendor. Seru Ana meledek sang kakak. Abis enak sih kelonan, jawab Harun melenceng. Cih, dasar bucin. Cibir Ana mengerucutkan bibirnya. Menikahlah, Ana. Dengan begitu kamu akan tahu seperti apa rasanya memiliki pasangan dan jadi bucin, ucap Adiguna sekedar menggoda putrinya. Papa, pekik Ana menekuk wajahnya. Sandra datang dengan 5 gelas jus, 4 gelas jus jeruk dan 1 gelas jus buah naga tak lupa camilan ikut ia bawa untuk menemani siang mereka bersantai. Ini untuk mama, ucap Sandra memberikan jus buah naganya pada Amira, menantu yang begitu memperhatikan mertuanya. Terima kasih sayang, ujar Amira dibalas anggukan serta senyuman oleh Sandra. Ma, Pa, jika ada pria yang mau datang ke sini untuk melamarku bagaimana? Tanya Ana tiba-tiba. Bagus dong, Mama rasa lamaran dulu tidak masalah. Pernikahannya bisa dilakukan setelah kalian menyelesaikan S2, jawab Amira seraya meneguk jusnya. Terlalu lama, Ma. Jika memang sudah sama-sama cocok dan yakin aku rasa tidak apa-apa, sahut Adiguna yang mengerti jika istrinya sangat mengedepankan pendidikan. Amira selalu mengatakan jika orang tua tidak bisa memberikan harta sebagai warisan maka ilmu dan pendidikanlah yang akan mereka beri, meski keluarga Adiguna kaya raya namun kekayaan itu bisa diambil kapan saja ketika Allah sudah berkehendak. Iya, Pak, jadi di mana prianya? Tanya Amira membuat Ana memutar bola matanya tampak berpikir untuk menjawab. Belum ada, kan aku bertanya seandainya. Jawab Ana cengengesan membuat Harun jengah sekali pada adiknya ini. Sekarang aku yang mau mengatakan sesuatu, ucap Harun terlihat serius membuat Sandra ikut menatapnya. Ada apa? Semuanya baik-baik saja kan? Tanya Adiguna tak kalah serius. Aku mau tinggal sendiri, Pak. Bukan maksud ingin meninggalkan kalian tapi aku hanya ingin menjadi anak yang mandiri bersama Sandra, bukan anak yang terus bergantung pada orang tuanya, jawab Harun yang tentu dibalas gelengan kepala oleh Amira. Enggak Harun, Mama gak mau kamu ajak Sandra pergi dari rumah ini. Ya memang benar kalian sudah besar dan sepatutnya mandiri tapi Mama masih tidak mau ditinggal oleh kalian, tolak Amira yang enggan berjauhan dari anak menantunya. Sandra sendiri terkejut mendengar ucapan Harun, pasalnya Harun tak mengatakan apapun padanya sebelumnya dan sekarang tiba-tiba ingin tinggal berdua saja dengannya dan meninggalkan rumah Adiguna. Mama, kita tidak boleh selaku mengekang anak-anak kita. Jika Harun ingin tinggal berdua saja bersama istrinya maka biarkan saja. Mereka pasti akan sering ke sini dan tidak mungkin melupakan kita sebagai orang tuanya, tutur Adiguna mencoba memberi pengertian pada sang istri. Iya, Ma. Papa benar, biarkan Kak Harun dan Kak Sandra jika memang mereka ingin mandiri, sahut Ana pelan. Tapi Mama tidak bisa jauh dari kalian, ucap Amira memandang Sandra dan Harun bergantian. Mama, aku tidak akan tinggal jauh hanya butuh waktu 10 menit untuk sampai ke sana. Kami akan sering main ke sini, Mama jangan khawatir, tutur Harun mendekati sang mama dan menggenggam tangan keriput yang selalu mendoakan kesuksesan dan kebaikan anak-anaknya. Kamu setuju nak jika Harun mau tinggal berdua saja? Tanya Amira pada Sandra yang sejak tadi diam. Aku bingung, Ma, tapi Mas Harun suami aku harus ikut apapun perkataannya, apapun keputusan Mas Harun maka itu jawabanku juga. Jawab Sandra menatap Amira yang mengangguk kecil. Baiklah jika ini sudah menjadi keputusan kalian,
Mama bisa apa karena apa yang kalian ingin lakukan ada hal benar. Mama juga seharusnya mengerti jika kalian sudah besar dan pasti mau mandiri, cicit Amira mengusap kepala sang putra dengan lembut. Jangan pernah menyakiti Sandra, karena jika Mama tahu kamu menyakiti Sandra maka Mama tak akan ragu untuk membawa istrimu pergi. Ucap Amira sungguh-sungguh. Iya, Ma pasti. Aku tidak akan menyakiti Sandra, balas Harun mantap. Terima kasih banyak, Ma. Kami pasti akan sering main ke sini dan bertemu Mama, ucap Sandra memeluk ibu mertuanya. Sandra dan Harun sedang mengemas barang mereka, mulai dari baju dan beberapa kebutuhan lain. Sambil mengemas Sandra tak henti melontarkan pertanyaan mengapa suaminya itu mau pindah dari rumah ini, dan kemana mereka akan pergi. Mas, sebenarnya kamu kenapa ajak aku tinggal di rumah berbeda? Tanya Sandra melihat pada Harun yang sedang memasukkannya pakaian ke dalam koper. Karena aku mau mandiri sayang, aku udah nikah dan punya istri jadi sudah sepatutnya aku mandiri, jawab Harun tersenyum. Lagi, aku mau kamu selalu mikir gak enakan sama orang rumah. Di sana nanti kalau aku kerja kamu sendirian di rumah bisa ngapain aja, lanjut Harun menjelaskan pada istrinya. Tapi Mas dengan pindah seperti ini aku takut Mama berpikir jika aku tidak suka tinggal di sini, aku tidak masalah Mas di sini saja. Tita Sandra memegang tangan Harun. Aku tahu, tapi aku mengajak kamu pindah juga untuk mandiri dalam berumah tangga, tidak mau bergantung pada orang tua terus, ujar Harun sungguh-sungguh memang ia mau mandiri. Ya sudah, Mas. Aku ikut bagaimana kamu saja, sebagai istri aku akan nurut sama kamu, ucap Sandra membuat Harun tersenyum senang. Harun dan Sandra berpamitan pada orang tua mereka, hari ini mereka benar-benar pergi untuk pindah ke rumah yang baru saja Harun beli namun Sandra belum tahu di mana tempatnya. Sering-sering main ya, sayang, ucap Amira melepas pelukan menantunya. Pasti Mama jaga diri baik-baik. Balas Sandra mencium tangan Amira bergantian dengan Adiguna. Katakan pada kami jika Harun menyakitimu, tutur Adiguna yang diangguki oleh Sandra beserta senyuman manis di wajahnya. Sementara Ana akan ikut mereka untuk sekedar mengetahui rumah Harun dan Sandra, ia membawa mobil sendiri sementara Harun dan Sandra naik mobil mereka. Hanya butuh waktu 10 menit lebih 50 menit untuk sampai ke sana, benar 1 jam perjalanan dari rumah Adiguna ke rumah baru mereka. Harun bergurau saja ketika mengatakan jika rumahnya berjarak 10 menit dari sana. Mas, astaga ini bukan 10 menit tapi 10 menit dikali 6. Desis Sandra membuat Harun terkekeh mendengar perkataan Sandra. Hahaha, ya begitulah sayang, balas Harun seraya menggandeng tangan istrinya masuk ke dalam rumah. Hei, astaga ada aku di sini, apa kalian lupa? Teriak Ana ketika melihat kakaknya sudah masuk duluan meninggalkannya. Mas, ini cantik sekali. Puji Sandra melihat rumah minimalis modern itu terlihat tidak terlalu besar namun nyaman dan rapi. Seperti pemiliknya, bisik Harun membuat Sandra mengerutkan keningnya. Maksud kamu? Tanya Sandra yang bingung dengan ucapan Harun. Aku beli rumah ini atas nama kamu, itu berarti kamulah pemiliknya sayang. Jawab Harun lembut. Ya ampun Mas, kamu tidak perlu melakukan itu, ini semua berlebihan untukku. Ujar Sandra tidak tahu kapan Harun membeli rumah atas namanya. Tidak apa Kak, anggap saja hadiah pernikahan kalian. Sahut Ana yang baru saja masuk ke dalam rumah. Ayo kita lihat-lihat, ajak Harun kemudian membawa istrinya ke lantai 2 yang hanya memiliki 2 kamar, 1 kamar mandi dalam 1 koridor yang sama sementara di lantai 1 hanya ada kamar untuk art di dekat dapur. Ini kamar kita, ucap Harun membuka pintu kamar guna menunjukkan kamar yang cukup untuk ditiduri 5 orang, cat kamarnya berwarna putih keemasan sehingga membuatnya terlihat hidup. Ya ampun, bagus sekali Mas, ucap Sandra melihat isi kamar yang sudah lengkap. Makeup dan riasan lainnya sudah tertata di meja rias dekat jendela, di dalam lemari juga sudah tertata baju mereka dengan rapi dan satu lagi yang membuat Sandra fokus pada satu barang. Mas. Pekik Sandra ketika menyadari jika itu adalah foto dirinya, tidak ada cantiknya sama sekali karena di foto itu ia sedang tidur pulas. Hahaha, cantik sayang beneran deh. Ucap Harun mengerti protes istrinya. Kapan kamu ambil, jelek begitu Mas. Seru Sandra berniat untuk mencopot foto yang ukurannya lumayan besar itu tapi dicegah oleh Harun dengan menarik tangan Sandra dan menjatuhkan tubuh mereka ke ranjang.
Posisinya Harun berbaring miring di sebelah Sandra sementara wanita itu tampak menekuk wajahnya melihat foto yang menurutnya sangat jelek itu. Tuh kan, lagi ngambek aja cantik banget. Astaga, bidadari insecure melihat istri aku ini, gombal Harun membuat Sandra benar-benar berusaha menahan senyumannya. Jangan ditahan-tahan, tuh pipinya udah merah. Cicit Harun menunjuk pipi Sandra yang merona. Apa sih mas? Pekik Sandra menutup wajahnya dengan telapak tangan. Harun terkekeh, ia lantas menarik tangan Sandra yang menutupi wajahnya. Dikecupnya kening Sandra, lenguh Sandra ketika nafasnya mulai habis akibat menggebu Harun. Mereka lupa jika ada orang lain selain mereka di rumah. Anna melihat kelakuan kedua kakaknya itu hanya bisa mendengus kemudian turun ke lantai 1. Jangan sampai ia merusak proses pembuatan keponakannya nanti.